Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur alhamdulillah wa syukrillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wah, dengan izinnya alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana kita melipat gandakan amal kita untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi teladan dan uswah hasanah bagi kita semua. Ibadah suci Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini sudah hari ke-11 ya. Mengingatkan kita pentingnya memiliki pendidikan spiritual. Pentingnya memiliki pendidikan spiritual, yaitu satu pendidikan yang menanamkan di dalam diri kita dorongan-dorongan nur ilahiyah. Dari dorongan nur ilahiyah ini akan melahirkan mental yang sehat. Dengan dorongan spiritual ini manusia bisa melakukan kerja-kerja besar karena dia didorong oleh nur ilahi. Ini yang kita melihat misalnya sejumlah peperangan di zaman Rasulullah, perang Badar beroleh kemenangan, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Hunain dan sebagainya. Itu ada kekuatan spiritual di dalam diri kita. Kekuatan spiritual ini juga yang mendorong seorang Panglima Tariq bin Ziyad abad ke-7 masuk ke Spanyol. Ini pula yang menjadi kekuatan dorongan Salahuddin Al-Ayyubi di awal abad ke-12 ketika dia bisa menangkis serangan tentara salib yang akan menyerbu Mesir waktu itu. Dan ini pula yang mendorong para ulama beserta seluruh bangsa Indonesia pada waktu tentara sekutu mendarat di Jakarta dan kemudian masuk ke beberapa provinsi antara lain ke Jawa Timur. Waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari menetapkan kita lawan. Kenapa ini terjadi? Ada kekuatan spiritual di dalamnya. Tanpa itu tidak memadai. Nah, ibadah puasa yang kita kerjakan sedang kita raih kekuatan itu. Kekuatan extraordinary. Nah, mengapa demikian? Karena orang puasa ini sedang dekat dengan Allah. Itulah sebabnya di Al-Baqarah 186, ini ayat ini jangan diputus dari 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Masuk ke ayat 186 itu menggambarkan orang yang berpuasa itu dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat. Ini rangkaian puasa. Karena dan puasa ini tabir yang menghalangi manusia dan Allah terbuka. Kasbul hijab terbuka. Ujibu da'wata da'i zada'an. Allah mengabulkan permintaan orang yang berpuasa itu. Ini luar biasanya di sini. Nah, itulah sebabnya kekuatan spiritual ini adalah keikhlasan, ketakwaan, kesabaran, ketawakalan. Selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk nilai-nilai ini. Dan dari situ kemudian mempengaruhi
Seluruh kejiwaan kita mempengaruhi akal, hati, syahwat, ghadab, fitrah, gharizah, itu dipengaruhi oleh itu. Ini yang kemudian keluar mental yang sehat. Mental yang sehat, nilai-nilai tadi itu mampu mengarahkan, mengkonsolidasikan potensi-potensi kejiwaan tadi sehingga dia berjalan secara lurus, harmonis, damai. Hasilnya adalah ketenangan jiwa. Dari ketenangan jiwa ini kemudian mendorong berbagai aktivitas kita dengan baik. Seluruh aktivitas kehidupan kita itu perlu ketenangan jiwa. Tanpa itu semua tidak akan konsentrasi, tidak akan memperoleh hasil yang baik. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan berpikir tingkat tinggi, itu memerlukan ketenangan jiwa. Ini diperoleh antara lain melalui pendidikan spiritual. Hadirin yang saya hormati, dua hal yang bisa kita melihat potensi puasa bisa melahirkan spiritualitas yang kuat. Ini satu, orang berpuasa itu sedang zuhud. Zuhud artinya sikap tidak terpedaya oleh pengaruh duniawi. Zuhud bukan miskin, bukan, tapi dia boleh jadi memiliki kehidupan dunia, tetapi dia arahkan ini. Yang kedua, dia seorang puasa sedang ikhlas. Amal yang paling ikhlas itu puasa. Amalun sirrun la riya'a fihi. Amal yang tidak nampak, dan sikap sifat inilah yang disebut meniru sifat Allah. Allah itu tidak nampak, tapi ada. Meniru sifat Allah, at-takhalluq bi akhlaqillah. Yang ketiga, orang puasa itu sedang menempuh kesabaran. Al-imsak, menahan diri bersabar. Inti puasa kesabaran. Banyak peristiwa konflik dan sebagainya terjadi kan manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kesabaran ini ada di dalam puasa. Manusia yang sedang puasa juga sedang tawakal, sedang berserah diri pada Allah. Manusia yang berpuasa juga sedang qanaah, sedang menerima pemberian Allah dengan penuh rasa syukur. Nah, ini semua nilai-nilai ini membuat diri kita menjadi bersih. Dari situlah nur Allah datang. Di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 35 dengan jelas bahwa Allah bisa memberi nur kepada orang yang dikehendakinya. Yahdillahu linurihi may yasha. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah pada orang dikehendaki dengan cahayanya itu. Bahkan nur hidayah ini juga masuk ke dalam epistemologi ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali dan menurut Ikhwanus Shafa, ini bagian dari cara mendapat ilmu. Ilmu itu ada yang didapat dengan ijtihad yang disebut riset bayani, kita menggali Quran lalu lahir tafsir fikih segala macam. Dua ilmu itu yang diperoleh melalui riset observasi, riset burhani dengan wawancara, kunjungan dan sebagainya. Ada yang melalui dengan riset eksperimen, ijbari, riset ijbari, melahirkan ilmu alam. Ada yang memerlukan riset dengan menggunakan logika, riset jadali, menghasilkan ilmu humaniora. Dan ada satu lagi riset ini yang jarang disebut orang, riset irfani, yaitu dengan membersihkan diri lalu datang nur ilahi, dan dari situlah keluar pengetahuan-pengetahuan tingkat tinggi yang oleh Imam Al-Ghazali disebut ma'rifat, yang oleh Imam Asy-Syirbasi disebut ilmu mauhubah, yang oleh Syuhrawardi disebut al-isyraqiyah, yang oleh para ulama disebut ilmu laduni, yang dalam kehidupan sehari-hari disebut ilham, disebut taufik, disebut hidayah. Ini di bulan Ramadan kita sedang diguyur dengan ini semua, karena kita sedang membersihkan hati kita. Nah, memang tidak semua
para ilmuwan setuju dengan riset Irfani ini karena memang muatannya subjektif, karena ilmu sekarang yang paling dominan itulah ilmu-ilmu alam ya, yang objektif, yang rasional, yang empirik, yang verifikatif gitu ya, yang model begitu tuh. Tapi yang satu lagi yang tidak memiliki sifat itu terkadang dipinggirkan. Bulan Ramadan mengingatkan kita ada satu, yaitu riset Irfani yang diperoleh melalui pembersihan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir di Al-Baqarah 183 kita diingatkan bahwa dengan puasa kita juga sedang mengejar mendapat tiket untuk ke surga, yaitu tatakun wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Ini tiket masuk surga, ini takwa. Ini sedang kita beli lewat puasa Ramadan. Namun Ahmad Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi di jilid 1 ketika menafsirkan la'allakum tatakun, dia katakan 5 ciri takwa itu. 1, merasa diawasi oleh Allah, orang takwa itu. Yang kedua, orang takwa itu mampu mengendalikan nafsu syahwat. Yang ketiga, orang takwa itu mampu menumbuhkan cinta rasa dan kasih sayang yang mendorong ia berbagi. 3 itu. Yang keempat, orang yang takwa itu yang memandang kehidupan sebagai egaliter. Puasa ini enggak memandang miskin kaya sama, sebab dalam ibadah waktu yang sama, waktu berbuka sebenarnya. Dan yang kelima, orang yang bertakwa kata Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah orang yang taat pada aturan. Coba, orang puasa itu orang yang paling taat pada aturan. Begitu datang waktu imsak, stop. Waktu maghrib belum datang, dia tidak berani menjamah makanan. Betul-betul ketaatan. Dan ini ketaatan yang autentik, yang original, yang asli. Karena langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memperoleh didikan spiritual dan mental yang sehat, dan mudah-mudahan kita memperoleh predikat sebagai muttaqin, sebagai ahli surga dengan ciri-ciri yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.